ke Bali loh. Ada Salim, makin cantik. Makasih. Syefayang, hai Bunda, salam dari Medan. Hai Medan, Intan Sari. Bunda sapa aku dong, Lutika Luki. Ada Bunda pengen cobain Lumiere, Angel Nabila. Aku akan bagi-bagi giveaway hari ini ya. Pokoknya aku akan sering-sering live, dan live-nya aku akan bagi-bagi giveaway. Tapi giveaway-nya kalau buat hari ini tuh kita punya apa ya? Kita ada aku bakalan ngasih kalian GoPay buat beberapa penanya terbaik nanti ada quiznya juga. Pokoknya stay tune terus, kalian jangan kemana-mana, pantengin terus live IG aku. Bun, Kak Sarah, Kak Jiel mana? Masih di rumah Kak Loli. Jadi tadi aku di rumah Kak Loli kan, habis syuting, terus habis main juga, kangen sama Bumilku. Terus Arsya, Kak Jiel sama Kak Sarah masih ada di sana. Aku balik duluan karena ada meeting dan pengen live sama sahabatku sih, dokter, tapi kayaknya dia belum masuk lagi, sibuk nih. Bunda hamil lagi, sharein. Oh, gara-gara tadi sama Kak Loli ya? Iya, enggak sih, aku nggak hamil. Jangan, aku pakai spiral, jadi nggak mungkin hamil. Rambutnya cepet panjang ya dong, kan kalian udah tahu. Ini nggak extension, ini asli banget. Padahal tadinya aku rontok parah banget kan guys. Jadi guys, hari ini tuh sebenarnya kalian kan banyak yang suka nanya, Bunda kenapa sih suka banget posting kayak kami ahlinya tuh apaan sih gitu. Nah, ini tuh ada cerita di balik kami ahlinya tuh, ada suatu cerita yang aku nggak bisa ceritain sekarang karena aku mau kalian bisa juga tahu bahwa perjalanannya sampai aku bisa membuat si campaign kami ahlinya ini karena sesuatu, dan niat aku nanti ke depan aku juga pengen menolong orang-orang yang punya masalah yang paling krusial dalam hidupnya. Nah, itu apa nanti kalian ada aja pokoknya nanti. Tapi aku lagi nunggu sahabatku yang mau join live. Ingat ya, pantengin terus karena aku akan bagi-bagi. Kalau hari ini, nanti next aku tuh akan bagi-bagi juga yang panci. Yang panci harga berapa ratus ribu itu kan mahal tuh. Aku akan giveaway kalian di live. Terus aku akan juga sharing yang bagi-bagi Lumiere hari ini. Tapi aku mau bagi-bagi pulsa GoPay buat kalian penanya terbagus ya. Jadi hai Lena, bikin podcast sama Tante Ririn, pasti segera. Rahayu Bekti, pengen Lumiere, makanya kamu harus pantengin terus live IG aku. Hai Bun, dari Sofyani. Bun, salam dari Kediri. Hai Kediri. Wah, kalau Kediri, aku kalau nyanyi Kediri pasti makan apa Mbak Fida? Pecel tumpang sama mie nyemek. Mau dong baju-baju arsi dari Nasi Caputri. Bunda apa kabar? Lindri, terima kasih. Aku baik-baik saja, alhamdulillah. Bun buka cabang di Papua Barat. Udah di ini. Aku mau nyapa. Udah ada. Belum ya? Apa itu? Yang mana? Kalau aja. Ada. Aku mau nyapa dulu nih ya. Sorry guys, aku mau nyapa. Ada dokter kulit yang top banget dari Jakarta yang udah sering warawiri di stasiun TV. Dan dokter ini keren banget karena lulusan dari American Academy of Aesthetic. Jadi udah gak diragukan lagi kemampuannya. Coba kita ajak live ya. Dan ini kalian live gratis, mau nanya apa aja loh. Dan aku tuh beruntung banget karena aduh aku gak bisa ngomong dulu sih sekarang. Pokoknya ini akan menjadi sesuatu yang bombastis banget. Ada dokter Eklendro Senduk namanya. Atau yang udah kita kenal dengan dokter Ekles. Mana dokternya? Udah ada belum? Bun cantiknya kebangetan lah, terima kasih. Dan semoga dapat giveaway dari Bunda ya. Kak Arsi mana? Kak Arsi di rumah Kak Loli. Oke, kita mana dokternya? Ada nggak sih? Kita mau live bareng nih sama dokter. Pengumuman giveaway yang mana?
pengumuman giveaway yang buat Panci diumumin besok pagi. Nah, itu juga akan ada lagi di live aku nanti di lusa. Sekarang aku akan ngasih giveaway lagi dulu yang pulsa GoPay buat kalian, buat 5 orang pemenang. Gimana caranya? Coba. Agak-agak saya ini. Oke, kita mau mengaccept. Oke, ya itu. Nah, guys, kalian bisa tanya-tanya apapun sama kita, khususnya soal permasalahan kulit kalian. Hai Jo. Halo Bun. Apa kabar? Sehat selalu ya Bun. Sehat. Jadi Dok, kita hari ini akan bagi-bagi. Ya, kita kan hari ini akan bagi-bagi giveaway buat 5 orang pemenang. Ya. Jadi nanti kita akan ngasih komen yang pertanyaan yang paling bagus. Ya Dok ya. Nah. Jadi ada giveaway berapa Bun? 3 ya? Ada 5. Oh 5, wah. Keren Bun. Ada GoPay 100.000 buat 3 orang dan 50.000 buat 2 orang. Oke Bun, wah menarik nih berarti. Menarik ya, Dok. Aku mau nanya-nanya buat orang yang nanya-nanya tentang buat orang yang nonton live kita. Kalau kulit aku ini termasuk kulit apa Dok? Kering apa berminyak atau apa? Kalau Bunda kulit kombinasi. Kombinasi ya? Jadi daerah T agak berminyak sedikit, pipi cenderung kering. Pipi cenderung kering. Kalau wajah ini, bagian-bagian lain. Jadi kulit kombinasi, daerah T agak berminyak sedikit, pipi cenderung kering. Itu di daerah T. Kayaknya jangan pakai ini ya, jangan pakai headset ya. Jangan. Dokternya ganteng banget. Bun kedengeran? Kedengeran Dok. Ada yang bilang buat sama rambut nih. Biarin lah. Dok, tuh apa definisi? Waduh, ini kecepet-cepet banget ininya ya. Apa definisi kulit sehat seperti apa? Atau harus glowing kah? Harus putih kah? Tuh Dok. Coba jawab. Sehat, kulit ada problem kan? Sebenarnya ada 3 jenis kulit Bun. Jenis kulit berminyak. Jenis kulit normal, kadang-kadang orang kategori kulit kombinasi. Jadi daerah T agak berminyak, pipi cenderung kering. Ada yang ketiga kulit kering. Jadi purely seluruh wajah memang kering. Tapi memang di orang Asia jarang banget yang jenis kulit kering. Jenis kulit kering. Biasanya otomatis itu minyak kering di pori-pori jadi komedo cenderung jerawatan. Itu kebanyakan tuh, dan kulit kombinasi. Jadi daerah T yang berminyak ada komedo-komedo dikit, daerah T pipi kering ada bakat flat. Gitu. Jadi kalau kulit sehat berarti kulit terawat. Jadi tidak ada problem sesuai dengan jenis kulit tadi. Banyak yang bilang suara dokter hilang-hilang, suara Bunda juga putus-putus. Aduh, masa Oke, aku pertanyaannya yang kita bacain itu pemenang giveaway-nya ya. Ini aku mau dari Uci C. Amelia. Coba ditanya, gimana cara menghilangkan jerawat batu? Uci Amelia, kita pemenang pertama giveaway kita. Gimana cara menghilangkan batu? Kayak Azriel gitu loh Dok. Ya, jadi jerawat batu. Jadi jerawat tuh ada beberapa tipe. Ada jerawat papul, jadi cuma merah-merah doang. Ada jerawat pustul, jadi kemerahan tapi ada titik kayak nanah gitu. Ada jerawat nodul atau jerawat batu. Tapi apapun jenis jerawat itu jerawat. Penyebabnya minyak, kering di pori-pori jadi komedo. Komedo ini kena kotor infeksi, itu yang jadi jerawat. Nah, untuk menghilangkannya harus dikombinasi dengan perawatan yang tepat. Biasanya untuk mengurangi minyak dan anti infeksi untuk membunuh kuman jerawat tadi. Memang kalau mau cepat biasanya dikombinasi dengan treatment gitu. Tapi kayak ada Azriel ya kemarin Bun ya, dengan skincare kan, dengan skincare rutin aja udah bagus banget ya Bun. Jadi Azriel itu dengan skincare yang rutin banget itu jadinya sekarang jerawatnya hilang banget tuh, benar-benar hilang. Nah itu nanti akan ada produk ajaib tuh Dok, ya kan? Wah penasaran tuh Bun, bagus banget berarti ya. Dok, ada lagi ini yang tanya, kita cari pertanyaan yang paling bagus ya.
Bentar, yang berbeda. Tadi kan jerawat udah. Sekarang, nah dok dari Ahmadairah. Dok, kenapa bintik-bintik di bagian punggung bisa dikatakan jerawat? Dan gimana ngilanginnya? Oke, jadi jerawat itu kan jadi di pori-pori kulit itu ada namanya rambut halus. Di bawah rambut halus itu ada namanya kelenjar minyak. Nah, kelenjar minyak ini kalau dia produksi banyak ditambah ketutup kulit mati atau kotor, itu yang jadi komedo, itu yang jadi jerawat. Nah, pori-pori yang ada rambut halus itu atau namanya kalau di kedokteran follicle sebaceous itu ada di wajah, ada juga di punggung, ada juga di dada. Itu kebanyakan orang-orang yang rawan jerawat atau kulit berminyak cenderung tumbuh jerawat di wajah, di dada sama di punggung. Nah, yang merah-merah yang dimaksudkan tadi kita memang belum jelas, tidak digambarkan secara khusus, tapi kembali lagi tadi tipe-tipe jerawat kan ada komedo, ada yang papul yang cuma merah-merah, jadi komedo tapi merah itu udah kategori jerawat. Jadi pengobatannya sesuai tadi, harus pakai krim yang bagus untuk mengobati jerawat. Jadi sama maupun punggung. Kenapa banyak orang kayak mereka misalnya nyobain krim-krim baru, tiba-tiba mereka mukanya katanya langsung beruntusan. Ya, itu kenapa ya dok ya? Nah, memang harus disesuaikan juga dengan jenis kulit, Bun. Ada beberapa kemungkinan. Pertama, tidak sesuai dengan jenis kulit. Jadi kadang-kadang orang Asia ya, Bun, pingin whitening main. Jadi ada apa-apa pingin pakai produk pemutih. Even though dia berminyak. Nah, kita tahu bersama banyak isi dari produk pemutih bukan berarti tidak aman ya, aman, tapi dia moist malah merangsang minyak. Jadi timbullah komedo. Gitu bagi orang kulit berminyak. Itu pertama. Yang kedua, biasanya krim kan ada yang namanya pengelupasan atau regenerasi kulit. Nah, kadang-kadang kotor di dalam itu dikeluarkan dalam bentuk komedo. Itu yang kadang-kadang orang bilang breakout atau flare up. Nah, itu memang harus di-maintain terus supaya komedo-komedo ini tidak terkena kotor infeksi, tidak jadi jerawat. Gitu. Itu ada penanganan. Itu harus pakai enggak. Lanjut krimnya dok, kayak gitu. Gimana? Mendingan lanjut krimnya atau berhenti? Disesuaikan dengan perawatan tadi, Bun. Kalau dua ini, kalau yang satu memang dia kulit berminyak terus pakai produk whitening harus stop. Tapi kalau yang kedua biasanya bisa tetap lanjut tapi terkontrol. Oke. Gitu. Dok, ada yang nanya Faras. Aduh, parah. Dari Madeline Kitchen. Aduh, kecepatan semua. Sebentar ya. Sebentar kita cari pertanyaan lagi deh. Oke. Dari Siwi Karuni. Dok, kalau dipencet atau di facial katanya bisa bolong-bolong. Benar nggak sih dok? Katanya. Ini sering banget. Ini menarik banget. Sering banget ditanyakan, dokter facial bisa dia bikin bolong? Sebenarnya gini, apapun itu di rumah, komedo dan jerawat tidak disarankan untuk memencet sendiri kalau kita tidak tahu. Gitu. Ya. Apalagi mencet dengan keadaan misalnya tidak steril, pakai tangan, kotor, gitu. Pada saat kita memencet bisa beresiko lebih infeksi, ataupun pada waktu kita memencet tidak keluar semua isi di dalam, itu bisa berisiko reinfeksi lagi atau jerawat lebih gede. Jadi bukan di cara memencetnya. Nah, kita tahu bersama lebih besar jerawat itu, berarti akarnya lebih dalam. Otomatis akan berisiko menimbulkan bekas luka atau bekas jerawat yang lebih dalam. Jadi bukan cara memencetnya. Jadi jerawat itu akan semakin besar, akarnya akan semakin dalam. Jadi berisiko lebih dalam atau scar atau bopeng gitu, atau lubang gitu. Jadi memang hindari kalau memang tidak tahu. Gitu. Baik, dok, orang-orang yang komen, ini harus komennya nge-tag ke IGA Expert ya. Jadi kalian yang komen dan yang bisa dapat hadiah, harus komennya nge-tag ke A Expert. Benar ya? Dan follow kali ya. Dan harus follow A Expert ya. Expert namanya. AEXPERT. Nah tuh, A Expert Official. Ya, benar. A Expert official. Jadi ya Bun harus follow dan hashtag #expert. Ya, jadi harus follow dulu dan kalian harus nge-tag ke @expert. Jadi pemenangnya nanti kalau tiba-tiba dia nggak follow, kita juga nggak berarti hangus hadiahnya gitu. Ya dok ya. Kita akan tanya karena gini, jujur aku itu orang yang paling namanya hati-hati banget sama namanya produk dok. Kalau aku nggak cocok, mau di endorse berapapun, aku nggak bakalan ambil
Kenapa? Karena ini kan masalah kulit. Aku juga nggak mau untuk ngasih orang sesuatu yang nantinya akan bermasalah gitu. Nah, dokter punya produk, aku juga punya produk. Mungkin kalau misalnya kita bikin sesuatu yang luar biasa bakal ajaib ya, Dok ya. Luar biasa. Bener banget, Bun. Bener banget. Bener banget. Jadi bisa menjawab problem atau solusi semua orang, termasuk yang bertanya-tanya nih, Bun. Tuh, kita cari pertanyaan lagi ya sekarang. Nah, ini udah banyak yang ngetek. Kita tanya, oke nih, dari Koni Nurlita. Gimana caranya mengatasi bopeng? Dia udah tag expert dan harus follow ya. Koni_Nurlita. Oke, dijawab dong. Oke, bekas jerawat tuh ada dua macam. Ada yang merah aman, itu gampang. Ada yang sudah kekar atau lubang atau bopeng. Itu nggak akan hilang kalau kita tidak rawat, karena dia udah jaringan rusak. Gitu. Itu sebabnya kita perlu produk untuk supaya meremodeling kulit, remodeling kolagen, supaya kulit yang tadinya rusak bisa tumbuh kembali. Gitu. Nah itu harus pakai produk yang bagus, yang adekuat, yang untuk meregenerasi kulit. Gitu. Nah itu mungkin Bun yang akan kita buat, Bun, coming soon ya, termasuk produk-produk yang untuk kar. Kita bakalan gila bahas ini dok. Tapi gini dok, kenapa kita berdua berkolaborasi? Karena kita berdua ini bukan tiba-tiba ketemu, terus kita mau buat sesuatu. Kita tuh menyembuhkan dulu banyak orang, lalu kita merasa kita kayaknya bisa membuat sesuatu untuk orang lain, kenapa enggak gitu dok. Jadi dan aku lihat langsung kan hasilnya dari apa yang akan kita buat ini dok. Oke, tapi nanti aja kita bahas itu. Ini ada Sri Wahyuni_Rahman. Dok, apa benar kalau pakai krim terus di awal muncul berutusan itu adalah bagian dari detox? Dicek nanti. Itu tadi kita udah bahas ya Bun. Jadi detox atau breakout atau flare up bahasa orang. Jadi ada dua kemungkinan. Pertama, satu agak tidak cocok dengan produk. Nah, kebanyakan orang Asia, apalagi Indonesia itu whitening minded. Jadi kebanyakan yang datang ke pasien-pasien saya pingin putih, even though mereka kulit berminyak. Jadi salah pakai krim yang untuk pemutih. Nah, kita tahu bersama ada bahan-bahan pemutih yang malah merangsang minyak. Gitu. Malah merangsang orang yang kulit berminyak kan lebih berminyak. Otomatis minyak karena di pori-pori itu yang jadi komedo-komedo tuh. Gitu. Jadi, yang kedua, kebanyakan ada orang-orang juga memakai produk untuk regenerasi kulit. Jadi biasanya ditandai dengan pengelupasan. Nah, ada kan kayak kotor-kotor di dalam tuh dalam bentuk komedo biasanya dikasih keluar dulu. Itu dikasih keluar dalam bentuk komedo. Nah, tapi dalam hal ini memang harus dalam pengontrol atau pengawasan. Jangan sampai komedo-komedo ini malah dia terinfeksi yang jadi jerawat. Kita usahakan pemakaian krim terus supaya komedo-komedo ini pada waktunya dia akan ngelupas sendiri, nggak jadi jerawat. Nah, itu yang harus hati-hati. Solusinya nanti memang harus pakai krim yang bagus, pakai perawatan yang bagus, Bun. Wah, ini bisa jadi bagus banget ya, Bun. Ya. Dok, ini ada dari COVID Syah. Ya, malam dokter. Nah, ini lurusin nih dok, karena ini Ibu COVID Syah. Malam dokter, saya usia 47 tahun dan memiliki flek di wajah. Agar tidak ketergantungan dengan obat racikan dokter, solusinya bagaimana? Nah, kasih tahu bahwa kita tidak akan pernah ketergantungan kok sama obat racikan gitu. Ya nggak dok? Nah, coba. Setuju banget. Jadi begini, namanya perawatan itu jangka panjang. Gitu. Itu yang harus kita mindset. Bukan ketergantungan. Tapi dalam arti ketergantungan dalam jangka panjang dalam positif. Contoh mobil, Bun. 1 bulan tiap hari kita cuci. Ya kan? Otomatis mengkilat terus. Tapi 1 bulan kemudian kita tiap hari nggak pernah cuci. Otomatis kotor kan? Itu juga kulit kita. Itu juga kulit kita. Kalau kita nggak rawat, kalau kita nggak pakai krim tiap hari untuk mengangkat kulit mati, otomatis misalnya 2 bulan kita pakai krim bagus untuk mengangkat kulit mati, kinclong. 2 bulan kemudian kita nggak pakai apa-apa, otomatis kulit mati kan tetap bertambah dan kotor-kotor melekat. Gitu. Jadi bukan ketagihan, tapi jangka long term, jangka panjang. Nah, tapi harus diingat, pilihlah memang produk dengan isi yang tepat dan aman, yang sesuai. Itu. Wah, bagus banget nih, Bun.
Bagus lagi nih dari Santi underscore for Jovem. By the way guys, kalau kalian nggak follow kita dan nggak follow A Expert, hadiahnya batal ya. Gitu. Jadi buat kalian pemenang harus juga follow kita dan A Expertnya. Oke, ini bagus ya dok. Dok, terkadang kan emak-emak nih tiap hari ketemu kompor. Jadi suka menghitam mukanya. Gimana ya dok biar gak hitam menahun? Dari Santi underscore for Jovem. Nah, ini aku bisa bahas dulu nih. Jadi gini, setiap hari kan aku masak nih dok di rumah. Dan sebelum aku ketemu dokter dan sebelum kita punya sesuatu ini, aku walaupun ini aku jarang banget pakai sunblock dok. Nah, jadinya akhirnya kan jadi kayak flek dan lain-lain tuh. Nah, akhirnya dokter menyarankan aku walaupun kita masak, kita harus pakai sunblock. Dan sunblocknya yang bagus ya dok ya. Nah, coba dokter jelasin sekarang. Setuju. Jadi penyebab flek hitam, pertama keturunan, kedua hormonal, ketiga aging. Ini 3 dari dalam, memang nggak bisa kita hindari. Keempat, sinar UV. Gitu. Diperparah lagi kadang-kadang dengan iklim panas tapi secara tidak langsung. Bener banget Bun, even though kita di rumah, sebisa mungkin tetap pakai pemakaian krim rutin atau sunblock juga. Memang sunblock itu untuk memproteksi, tapi kalau bagi kita yang sudah memang ada fleknya, memang juga harus pakai krim yang untuk mengurangi flek. Jadi even though di rumah sambil masak, tetap harus menggunakan sunblock dan menggunakan krim rutin. Cuma kadang-kadang orang yang punya kulit sensitif, Bun, ini sering banget pertanyaan, dok aku sering masak karena sering kena panas merah-merah. Ini kadang-kadang konotasi beda, merah-merah tapi jadi hitam atau memang karena flek gitu. Tapi kalau merah-merah karena masak tuh cenderung hitam, memang harus pilih krim yang tepat gitu, disesuaikan. Betul. Lalu dok, mungkin yang harus kita kasih tahu ke orang bahwa krim itu harus aman dan harus terkontrol, produksinya massal gitu. Tapi kalau kita tidak under dokter, itu kan bahaya ya dok ya? Setuju banget. Jadi harus dikontrol supaya misalnya kalau ada problem kita bisa kasih solusi. Cuma memang Bun, nanti kita mungkin juga karena banyak peminat nih Bun, sering kita mungkin bisa mengedukasi yang sudah mendengarkan, melihat ini bahwa dia bisa kenali sendiri kulitnya supaya memilih produk nanti dia tahu sendiri, oh gue harus pakai produk yang ini, gue harus produk ini supaya tidak salah gitu. Setuju ya Bun? Bener dok, bener banget. Karena ya itu pemilihan krim, sekarang kan krim di Indonesia tuh ratusan, mungkin ribuan, jutaan ya. Kita nggak pernah tahu apa, dan kita harusnya, apalagi di era pandemi gini, kita memberikan krim yang memang harganya terjangkau, tapi juga hasilnya bagus gitu dong. Ini kita tanya ke orang, harus coba ya. Oh ini dok, dari Desi Calviana. Krim yang aman itu seperti apa ya dok? Apakah hanya yang sudah BPOM saja? Ya pasti ya. Pasti. Syarat pertama otomatis harus terdaftar Badan Legal Indonesia, which is BPOM. Harus gitu. Nah, tips yang kedua, isinya harus aman. Memang sekarang masyarakat udah pada pinter ya. Bisa dia googling mana isi yang tidak sesuai dan gimana. Nah, otomatis cari isi yang aman gitu. Tapi kalau udah lulus BPOM biasanya isinya udah aman. Yang ketiga memang harus dikontrol gitu. Which is adalah tenaga medis. Ya dokter ya, Bun. Benar dok. Makanya dok sekarang tidak mudah untuk menyembuhkan permasalahan-permasalahan kulit kayak jerawat yang sudah gede-gede, flek dan lain-lain. Tapi banyak orang yang harus yakin bahwa memang solusi untuk menghilangkan itu cuma harus pakai krim, ya dok ya? Harus pakai, harus skincare, harus penggunaan krim. Karena krim itu yang tiap hari menemani kita, gitu. Dia yang akan mencegah sekaligus mengobati, gitu. Jadi betapa pentingnya pemakaian rutin, Bun. Betul sekali. Oke, kita cari lagi pertanyaan. Nah, dari Papa Aldi,
Gimana cara nih kemana ya tadi? Wah, hilang. Malam Bunda, nih dari Firly_Valen. Malam Bun dan Dok, mau nanya nih, aku punya kulit sensitif. Apa boleh pakai sunblock ya? Tapi kalau udah pakai sunblock terasa perih. Waduh, berarti sunblocknya bahaya Ya. dong. Ya, jadi kalau kulit sensitif berarti gampang merah atau erythema, pilihlah bahan dasar yang ringan. Jadi sunblock itu harus berbahan dasar water base gitu. Jadi yang ringan untuk kulit dan sebisa mungkin minimal SPF 30 gitu. Nah, jadi memang harus pilih juga yang tepat. Nanti wah ini nanti tunggu kejutannya ya Bun ya. Jadi ada produk-produk yang luar biasa aman dan aman juga untuk kulit sensitif. Udah gak sabar pengen ngomong sebenarnya. Pokoknya kita akan menceritakan semua bagaimana pertemuan kita berdua. Kan jodoh-jodohan ya Dok ya. Gimana kita bisa berkolaborasi. Semua sudah dijalankan dan ini akan menjadi sesuatu yang luar biasa mudah-mudahan Dok. Dan kita juga membantu orang lain di tengah pandemi ini untuk bisa berbisnis sama kita juga Dok. Bener banget. Karena pokoknya ada something yang luar biasa ya, Bun ya. Pokoknya ikutin terus. Ada yang namanya A-Expert Dok tuh. Apa gimana Bun? Ada yang nanya namanya A-Expert. Sun ya. Pokoknya Sun, ya expert ya ahlinya dong. Otomatis kan dari kalau bahasa Inggris ke bahasa Indonesia ahlinya. Tapi ada makna di balik semua itu. Pokoknya nantikan terus. Kan ahlinya, jadi ya kami ahlinya. Oke, kita punya quiz tadi. Oke, kita punya quiz Dok. Yes, wah keren banget. Gimana tuh, Bun? Tanya. Dari dokter kuisnya. Oh, dari ya. aku. Ya. Oh, oke. Jadi aku kasih kuis. Nanti kita pilih siapa yang jawab. Oh, oke. Nah, seperti saya yang bilang tadi, oke, ada